Halo semua, welcome to Miss Water Channel. Di channel ini kita akan membahas English grammar dan English linguistics dengan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami. So, let's check this out. Alright, in this section we're gonna talk about English grammar. So maybe in another occasion I will discuss about English linguistics, but this time we have to focus on the English grammar instead. So, English grammar. So what to know? Jadi grammar atau tata bahasa adalah kumpulan aturan struktural, terutama di sini dari bahasa Inggris ya teman-teman, yang mencakup struktur kata, frasa, klausa, kalimat, dan teks secara keseluruhan. Nah, di grammar 1 kali ini kita akan membahas apa teman-teman? Pertama, part of speech. Nah, part of speech itu apa? Part of speech atau POS adalah kategori grammatical yang menunjukkan peran dan fungsi kata dalam sebuah kalimat. Setiap kata dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari beberapa jenis part of speech berdasarkan cara kata tersebut digunakan dan maknanya. Nah, jadi kita punya berapa part of speech teman-teman? Ada noun, ada pronoun, ada verb, ada adjective, ada adverb, ada preposition, ada conjunction, ada interjection, dan ada article. Kita punya 8 part of speech teman-teman, atau 8 kategori kata. Nah, setiap kategori kata memiliki fungsi dan maknanya sendiri-sendiri. Contoh, noun. Noun itu bisa berfungsi sebagai subjek atau objek di dalam suatu kalimat. Kemudian, pronoun, dia bisa menggantikan suatu nomina atau noun. Nah, dia berarti bisa menggantikan fungsi noun itu di dalam subjek atau objek. Sedangkan verb berfungsi sebagai predikat di dalam kalimat. Seperti yang kita tahu, dalam struktur bahasa Indonesia kita memiliki struktur subjek ditambah predikat ditambah objek. Atau di dalam bahasa Inggris, subject plus predicate plus object, teman-teman. Nah, verb ini berfungsi sebagai predicate dalam suatu kalimat. Kemudian ada adjectives. Adjective itu berfungsi sebagai nature atau sesuatu yang memodifikasi nomina atau noun. Jadi misalnya beautiful woman. What kind of woman is she? Oh, she is a beautiful woman gitu. Kemudian ada adverb. Nah, adverb itu apa? Adverb adalah kata yang memodifikasi satu, memodifikasi adjective. Kedua, memodifikasi verb. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Ya, preposition. Preposition kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata depan seperti di, ke, dari, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu contohnya apa? Ada in, ada into, ada at, dan lain-lain. Nah, kemudian ada apa lagi teman-teman? Conjunction atau konjungsi. Konjungsi itu biasanya penghubung kalimat ya teman-teman, atau penghubung klausa. Kemudian ada interjection teman-teman. Interjection itu apa? Interjection itu misalnya nih kita kaget nih, terkejut gitu ya. Kita biasanya bilang, oh, astaga gitu. Atau kalau dalam bahasa Inggris mungkin bisa oh my god gitu kan, atau oh gosh gitu. Atau misalnya kita habis terkena panas gitu ya, kita lagi masak terus tidak sengaja menyentuh panci atau apa gitu yang panas, itu kita bilang ow gitu. Nah, itu juga interjection. Jadi ekspresi-ekspresi yang kita ucapkan ketika kita dalam situasi tertentu yang itu tuh menekankan ekspresi gitu teman-teman. Agak susah ya dipahami ya, nanti kita akan bahas di dalam interjection lebih mendalam ya teman-teman. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Yap, ada artikel. Nah, dalam bahasa Inggris ini artikel itu ada dua macam teman-teman. Ada a atau an dan ada the. Nah, a atau an itu penggunaannya tergantung suara pertama atau sound pertama dalam suatu kata teman-teman.
Jadi kalau misalnya ada yang bilang dalam suatu ada yang bilang kalau huruf pertama itu salah ya teman-teman, tapi sound. Kita akan belajar lebih lanjut dalam artikel nanti. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Pertama kita akan membahas noun atau nomina. Nah, noun adalah kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Nah, contohnya adalah cat atau kucing. Kemudian ada book, buku. Happiness, kebahagiaan. Kemudian ada misalnya yang pakai ism, Marxism. Kemudian ada feminism dan lain-lain. Itu termasuknya ide ya teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya punya pola sendiri nih di nomina ini, di noun ini. Kalau belakangnya biasanya tuh T, kemudian ada ism, kemudian ada ness, itu biasanya adalah nomina teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya tentang bagaimana kita menentukan ini nomina atau bukan. Nah, kemudian noun itu ada bentuk pluralnya loh teman-teman. Yang kita tahu mungkin seringnya kalau plural ya ditambahin s gitu ya teman-teman. Tapi ternyata enggak semua plural noun itu ditambah s. Nah, pertama ada book, kemudian kalau dibentuk plural itu jadi books. Oke, ini yang sebenarnya kita sudah tahu ya teman-teman ya. Mungkin kebanyakan dari kita sudah tahu. Nah, penjelasannya bagaimana? Kebanyakan bentuk plural dari noun hanya ditambahkan imbuhan s di belakang. Nah, begitu ya teman-teman, seperti yang kita sudah tahu. Kalau bentuk jamak itu biasanya paling umum itu ditambahin s. Tapi kita lihat nih yang kedua. Tambahan is digunakan untuk noun yang berakhiran sh atau sh. Kemudian ada ch atau ch. Kemudian ada s, kemudian ada z dan x. Nah, contohnya apa? Contohnya ada bush. Nah, kalau misalnya dijadiin untuk plural jadinya bushes. Kemudian ada noun yang berakhiran dengan sebuah konsonan y dieja is. Nah, misalnya ada baby jadinya babies. Kemudian ada tambahan is yang digunakan untuk noun yang berakhiran sh, ch, s, z, sama x. Kemudian ada irregular plural nouns yang tidak memiliki akhiran s teman-teman, karena dia adalah pengecualian. Jadi kita mau nggak mau harus menghafalkannya teman-teman. Contohnya ada ox jadi oxen, foot jadi feet, mouse jadi mice, dan lain-lain. Nanti kita akan membahas mungkin sedikit mengenai daftarnya ya teman-teman, atau nanti bisa aku taruh di description box untuk kalian pelajari sendiri lebih lanjut. Oke. Kemudian ada plural nouns yang menggunakan tambahan is bagi sebagian plural noun yang berakhiran dengan huruf O. Nah, misalnya ada eco. Nah, eco itu jadinya ecos. Jadi ada i-nya, bukan cuma s aja. Kemudian ada tambahan s digunakan untuk sebagian plural noun yang berakhiran O. Jadi beda dari yang tadi ya teman-teman. Tadi kan ada is-nya, ada i-nya. Nah, sekarang hanya s aja. Contohnya apa? Contohnya ada photo. Kemudian jadi photos gitu. Kemudian ada tambahan is atau s tapi lebih umum digunakan yang is. Nah, ini jadi opsional teman-teman. Misalnya ada volcano jadi volcanoes atau volcanoes sama aja. Kemudian ada tornado, tornadoes, itu tornadoes sama aja ya. Kalau mau pakai o langsung s boleh, kalau o is juga boleh teman-teman. Kemudian ada half jadi halves, kemudian knife jadi knives. Nah, sebagian nouns yang berakhiran di f atau fi diganti dengan ves. Nah, kemudian ada sebagian nouns yang berakhiran di f bisa aja cuma ditambahin s teman-teman. Contohnya ada believe jadi beliefs gitu. Nah, kemudian ada sebagian singular nouns memiliki bentuk plural form yang sama persis teman-teman. Contohnya ada one deer. Nah, kalau jadi dua nih gimana teman-teman? Nah, jadinya two deer, tetap bukan two deers, bukan deeren atau whatever it is, tapi
ya sama seperti bentuk singularnya. Kemudian ada beberapa nouns yang dipinjam dari bahasa lain memiliki bentuk plural form yang asing, teman-teman. Seperti ada datum, jadi data, kemudian ada cactus, jadi cacti. Nah, semacam itu ya teman-teman. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan see ya!